Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Danang Prawira Nugraha di mata kuliah Statistika Farmasi. Hari ini kita akan membicarakan mengenai unpaired comparative test. Uji komparatif tidak berpasangan, diantaranya itu ada ANOVA, Kruskal-Wallis, dan General Linear Model Test. Nah, itu apa sih? Nanti kita akan pelajari bersama-sama, ya. Ini materinya masih sama, ini buku yang saya sarankan untuk dimiliki. Ini masih untuk pertemuan kelima ya. Nah, one way ANOVA. One way ANOVA itu apa sih? One way ANOVA itu adalah suatu analisa statistik yang bisa digunakan untuk melihat nilai rata-rata perbedaan nilai rata-rata dari 3 kelompok atau lebih, di mana ketiga kelompok tersebut itu saling independen atau tidak berhubungan. Ya, jadi ada lebih dari 2 kelompok, misalkan 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, misalkan ada perbedaan antara grup A, grup B, grup C, grup D, grup E dan seterusnya. Atau minimal 3 saja sudah bisa menggunakan analisis ANOVA. Tetapi dalam analisis ANOVA itu harus memenuhi persyaratan. Di antaranya adalah dalam analisis data yang kita gunakan itu data tersebut harus terdistribusi secara normal. Kalau dia datanya tidak terdistribusi secara normal, kita tidak bisa menggunakan analisis statistik ANOVA tersebut. Misalkan kita kalau datanya tidak terdistribusi normal, kita bisa menormalkannya dengan berbagai macam cara, dengan menggunakan berbagai macam metode. Itu nanti akan kita bahas di waktu yang lain. Nah, caranya, kalau misalkan kita mau melihat normalitas datanya, kita bisa menggunakan analisis normalitas. Kalau jumlah sampel kita itu lebih dari sama dengan 50, maka kita menggunakan analisis Kolmogorov-Smirnov. Tetapi kalau jumlah sampel kita itu kurang dari 50, kita bisa menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, kalau untuk analisis untuk melihat normalitas, apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak, baik analisis Kolmogorov-Smirnov ataupun Shapiro-Wilk, kita bisa menggunakan bisa melihat dari p-value-nya. Kalau p-value lebih atau sama dengan 0,05, maka dapat dikatakan data itu terdistribusi secara normal. Tetapi jika datanya itu kurang dari 0,05, bisa dikategorikan datanya tidak terdistribusi secara normal, ya. Nah, kalau datanya itu tidak terdistribusi normal, kita bisa melakukan transformasi untuk menormalkan jenis datanya. Ini bukan suatu kita bisa melakukan transformasi datanya, bisa menggunakan log, bisa menggunakan len dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Seorang peneliti ingin melihat hubungan antara ingin melihat kadar gula darah dengan status ekonomi seseorang. Maka itu diperlukan sekitar 100 subjek per kelompok. Ini contohnya. Ada step-stepnya bisa kita lihat. Kita harus memastikan dulu apakah jenis kategorinya, apakah jenis kategori numerik atau jenis data kategori. Nah, kita lihat di sini adalah blood glucose level atau kadar gula darah itu adalah data numerik, sedangkan economic group itu berupa data kategorik karena dia data kategorik yang berupa data nominal, karena nominal itu ada tingkatannya, yaitu sedang, rendah, dan tinggi, seperti itu, ya. Kemudian tipe komparatifnya itu kita ingin membandingkan apakah datanya itu paired or unpaired. Unpaired datanya tidak berpasangan. Jumlah kelompoknya berapa? Ada 3. Dan jumlah jumlah pengukurannya berapa kali dia dilakukan pengukuran itu 1 kali. Nah, conclusionnya adalah ini adalah analisis komparatif unpaired more than 2 groups one time measurement. Jadi dia merupakan 1 kali pengukuran dengan lebih dari 2 kelompok. Nah, kita bisa melihat kalau misalkan datanya itu terdistribusi normal, kita bisa menggunakan one way ANOVA dan dilanjutkan dengan post hoc Bonferroni. Nah, analisis berikutnya, kalau misalkan datanya tidak terdistribusi secara normal, kita bisa menggunakan Kruskal-Wallis dan post hoc menggunakan Mann-Whitney. Ya, ini adalah contohnya, datanya sudah saya siapkan. Oke, di sini. Ini adalah datanya.
ini adalah kita pengen melihat ekonomi tinggi, rendah dan sebagainya. Nah, ini ekonomi di sini ada yang ekonomi ada 2 kolom, ada yang tinggi dan rendah. Jadi kalau 1 itu merupakan ekonomi tinggi, 2 itu ekonomi sedang, dan rendah itu ekonomi 3 itu untuk ekonomi yang rendah. Oke. Nah, dari sini kita masuk ke SPSS. Kita masuk ke SPSS di sini. Oke, kita ditulis di sini adalah ke ekonomi. Kemudian di label tulis kelompok ekonomi. Kemudian untuk value-nya 1 itu untuk tinggi, 2 itu untuk sedang, 3 untuk rendah. Oke. Add, kemudian oke. Kemudian pada baris kedua ini ditulis gula darah, Terus ini gula darah. Oke, sudah, ini nggak usah diudik-udik lagi, tidak usah dirubah-rubah lagi. Kemudian dari variable view kita kembali ke data view. Nah, dari sini langsung aja, kalau misalkan datanya sudah ada di Excel, kita bisa mengcopy paste secara langsung. Kita bisa langsung secara copy paste seperti ini. Ini karena ada angkanya, ada yang 2 angka di belakang koma, ada yang 1 angka di belakang koma, maka akan saya buat menjadi 2 angka di belakang koma saja. Oh sorry, dan di sini saya buat 2 angka di belakang koma saja. Ini saya buat 2 angka di belakang koma. Oke, sampai di sini. Oke, sudah. Maka berikutnya ini tinggal copy paste saja. Nah, copy paste. Oke. Nah, ini kan ada tinggi, rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah. Tinggi, yang bawah kan rendah, sedang, terus tinggi. Nah, untuk tadi kan kita tulis di variable view, ini kan value-nya 1 tinggi, 2 sedang, 3 rendah. Oke. Nah, untuk melihat merubahnya menjadi angka 1, 2, dan 3, ini yang kita klik. Nah, berikutnya seperti ini. Kemudian yang perlu kita lakukan yang berikutnya adalah pertama analyze, kemudian descriptive statistik, explore. Kemudian untuk kelompok itu masuk ke factor list, kemudian kadar gula darah itu ke dependent list. Kemudian kita masuk ke option. Bukan option tapi ke plot. Ini histogramnya kita centang juga, stem and leaf juga bisa kita centang, atau salah satu atau dua-duanya. Kemudian normality post with test, kemudian continue, kemudian klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Ya, ini adalah hasilnya. Ini adalah yang statistik deskriptifnya. Kemudian di sini adalah histogramnya. Ya, histogramnya. Nah, habis itu di sini sama semua. Nah, perlu kita lihat adalah di sini test of normality-nya. Kita lihat jumlahnya per kelompok adalah 100 pasien. Berarti kan dia yang harus kita amati di sini di bagian Kolmogorov-Smirnov ini. Di Kolmogorov-Smirnov kita lihat nilai signifikansinya ini. Tinggi, sedang, rendah 0,055, 0,071, 0,083. Nah, dari data ini bisa kita simpulkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal, sehingga setelah kita mengetahui data kita terdistribusi secara normal, yang berikutnya kita lakukan adalah menganalisis data kita dengan menggunakan ANOVA. Kita kembali lagi ke sini. Kemudian dengan menggunakan analisis ANOVA, yang kita lakukan adalah klik analyze, kemudian ke arah compare mean, kemudian one way ANOVA, klik. Nah, factor list itu masuk ke kadar gula darah itu masuk ke dependent list, kemudian kelompok itu masuk ke sini, ke factor. Kemudian post hoc
Nah, kita lihat ke option dulu, kemudian homogeneity test of variance, kemudian bisa klik OK. Post hoc-nya kita bisa menggunakan Benferoni. Kita klik. Karena tadi kita sebutkan bahwa kita menggunakan Benferoni untuk data yang terdistribusi normal. Post hoc itu kita uji untuk melihat perbedaan antar kelompok. Uji post hoc itu kita melihat perbedaan. Kalau yang ANOVA tadi kan semua kita lihat adakah perbedaan antar kelompok. Ya kan, misalkan apakah kadar gula darah antara ekonomi tinggi, sedang dan rendah itu berbeda. Itu kita menggunakan ANOVA. Nah, tetapi kalau untuk uji post hoc kita melihat seberapa besar perbedaan antara kadar gula darah kelompok ekonomi tinggi dibandingkan dengan kelompok ekonomi rendah, kelompok ekonomi tinggi, ekonomi sedang dengan ekonomi rendah. Itu adalah uji post hoc. Nah, kita menggunakan Benferoni saja. Oke. Ini kita lakukan sekaligus. Ini nanti aja deh. Kita menggunakan untuk analisisnya nanti saja, kita langsung ini aja. Sorry. Kita cancel dulu aja untuk post hoc-nya. Cancel. Kita kembali lagi ke sini, analyze, compare mean, one way ANOVA, vector sini ke sini. Post hoc-nya nggak usah dulu, cancel, option, kemudian homogeneity of variance test, oke, klik, kemudian kita klik OK. Nah, dari sini kita melihat melihat ANOVA-nya. Kita melihat test of homogeneity variance. Kita lihat di sini adalah nilai signya ini yang ditunjukkan oleh kursor ini. Nah, signifikansi test of homogeneity of variance, ya, tes homogeneity of variance menunjukkan angka 0,00. Sehingga 0,000 itu kurang dari 0,05. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa paling tidak terdapat dua kelompok yang mempunyai varians yang berbeda. Ya, signifikansi ANOVA yang bawah ini juga 0,000. Nah, dan kurang dari 0,05. Nah, sehingga bisa ditarik kesimpulan paling tidak terdapat dua kelompok yang mempunyai rata gula darah yang berbeda secara bermakna atau berbeda secara signifikan. Minimal ada dua kelompok yang berbeda secara signifikan. Nah, untuk mengetahui perbedaan, seberapa besar perbedaannya, maka kita lakukan uji dengan menggunakan post hoc. Nah, karena one way ANOVA itu bermakna dan varians berbeda, maka kita bisa menggunakan uji Tamhane. Tetapi kalau kita menggunakan variansnya sama, kita bisa menggunakan Benferoni seperti itu. Oke, kita lanjut bagaimana cara melakukan post hoc-nya. Untuk melakukan analisis masih sama, kemudian compare mean, one way ANOVA, post hoc, kita lihat ke mana? Tamhane ini. Tamhane kita centang. Kemudian yang lainnya biarin saja, nggak usah kita ubah-ubah. Continue, kemudian klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Kita bisa melihat perbedaan ini. Dengan melihat hasil dari post hoc-nya itu, maka bisa kita lihat di sini. Antara kelompok ekonomi tinggi dengan ekonomi sedang itu signifikan perbedaannya. Tinggi dengan rendah itu juga signifikan perbedaan kadar gula darahnya. Kemudian sedang dengan tinggi, kita lihat di sini itu juga perbedaannya secara signifikan karena nilainya kurang dari 0,05. Nah, kemudian sedang dengan rendah kita lihat di sini adalah 0,73. Ya, 0,73. Nah, berarti kalau 0,073 itu kan bisa dikatakan lebih dari 0,05. Berarti kalau kita lihat di sini antara kadar gula darah antara kelompok dengan ekonomi sedang dengan
kelompok ekonomi rendah itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, bisa kita lihat juga dari coefficient intervalnya seperti itu. Ya. Coefficient intervalnya di sini kan minus 0,5 sekian sampai dengan 0,17. Nah, berarti kan ini menyentuh angka 0. Kalau dia menyentuh angka 0, bisa diasumsikan bahwa perbedaannya itu juga tidak signifikan seperti itu. Nah, jadi dengan menggunakan posok, kita bisa melihat berapa perbedaan yang ada di kelompok ini. Kalau ANOVA tadi yang di sini kita melihat minimal ada 2 kelompok yang memiliki perbedaan secara bermakna. Nah, yang mana berbeda bermaknanya kita lanjutkan dengan menggunakan uji post hoc seperti itu. Nah, udah gitu saja yang bisa kita analisa dengan menggunakan analisis ANOVA. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Oke, berikutnya ini file lagi, open new data. Nah, kita kembali lagi ke bahasan berikutnya. Nah, bahasan berikutnya adalah ini, Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis itu apa? Kruskal-Wallis itu adalah analisa di mana dia sama dengan ANOVA, tetapi dia datanya itu tidak terdistribusi secara normal. Jadi dia datanya itu tidak terdistribusi secara normal. Ya, kalau tadi analisanya distribusinya normal pakai ANOVA, kalau nggak normal pakai Kruskal-Wallis. Masih sama. Kalau di sini yang kita lihat adalah dari p-value-nya ini. Kita harapkan kalau kita menggunakan analisis yang Kruskal-Wallis ini, datanya p-value-nya itu kurang dari 0,05. Dan kita bisa melihat kalau misalkan jumlah sampel kita itu ada lebih dari 50, yang dilihat adalah di kolom Kolmogorov-Smirnov. Tetapi kalau kurang dari 50 yang kita lihat dari Shapiro-Wilk. Nah, ini contohnya. Nah, seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara motilitas sperma dengan indeks Bridgman, ya, dengan indeks Bridgman. Nah, motilitas itu diklasifikasikan menjadi skala nominal. Nominal yaitu antara buruk, buruk, sedang dan baik. Apakah hubungan ada perbedaan antara indeks Bridgman dengan motilitas sperma ini. Nah, berikutnya kita kembali ke SPSS. Ini. Nah, datanya sudah saya siapkan di sini, Kruskal-Wallis. Nah, 1, 2 dan seterusnya ini sama, masih seperti tadi. Nah, kita kembali lagi ke sini, data. Kita masuk ke variable view. Ya, variable view yang pertama adalah motilitas. Kemudian value kita tulis 1 untuk satu buruk, 2 sedang, 3 baik. Kemudian oke. Kemudian untuk data di sini kita tulis kita tulis Bridgman gitu aja deh. Indeks IB indeks Bridgman. Oke, biarin saja. Kemudian variable data. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Kita copy paste saja. Oke, sudah. Nah, ini masih 1, 2, 1 dan seterusnya. Kalau kita mau melihat datanya itu dalam bentuk tampilan berupa kata-kata, tinggal klik aja yang di sini. Value label. Nah, kan muncul kan. Pilih yang mana, Pak? Sama saja. Kemudian yang bisa kita lakukan pertama,
Masih sama, yang kita lakukan pertama adalah kita harus melihat analisis datanya tersebut, apakah datanya teranalis memiliki sebaran data yang normal atau tidak. Kita analyze, kemudian deskriptif, explore, motilitas itu masuk ke sini, ini masuk ke sini, kemudian option, ke plot, histogram, normality test, continue, oke. Ya, saya besarkan dulu. Oke, saya minimize dulu deh, biar tidak bingung mana yang harus ditampilkan. Nah, kita lihat di sini, test of normality. Nah, ini dikatakan hasil interpretasinya di sini untuk kelompok dengan mortalitas buruk, yang di sini itu kan untuk yang buruk dan sedang itu dia memiliki p-value kurang dari 0,05 ya. Sedangkan untuk yang baik itu lebih dari 0,05. Sehingga syarat untuk menggunakan ANOVA, distribusi datanya itu bisa kita kategorikan data terdistribusi tidak normal, karena ini satu nih yang nyempel ini itu lebih dari 0,05. Kita tetap bisa menggunakan, kalau mau menggunakan ANOVA juga bisa, tetapi yang data yang buruk dan sedang itu harus ditransformasi dulu dengan menggunakan dengan menggunakan transformasi. Terserah transformasinya bisa berbagai macam. Nanti kita lihat datanya ini, sehingga kita transformasikan sampai mendapatkan hasil data yang terdistribusi secara normal. Ya, bagaimana kita melakukan cross-call-list-nya? Nah, kalau kita lihat dari histogram kan datanya juga nggak karu-karuan seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke SPSS. Bagaimana cara kita melakukan uji cross-call-list? Yang kita lakukan adalah klik analyze, kemudian ke non parametric test ini, kemudian ke legacy dialog, kemudian ke independent sample. Oke. Kemudian untuk untuk motilitas itu indeks Briggsman-nya itu masuk ke sini. Kemudian indeks Briggsman-nya itu masuk ke sini dan motilitas masuk ke sini. Oke. Kemudian cross-call-list-nya ini kita centang. Kemudian yang kita lakukan adalah define range. Minimum 1, maksimum 3. Kita melihat mortalitas baik buruk sedangnya itu. Jadi kalau misalkan kita ada 5 kelompok, jadi 1 sampai dengan 5. Kemudian klik continue, kemudian klik OK. Oke, kita besarkan. Nah, ini kita lihat di sini ada rank sama tes signifikansinya. Nah, dengan uji cross-call-list kita peroleh angka 0,000. Oleh karena nilai P-nya kurang dari 0,05, berarti bisa disimpulkan paling tidak terdapat perbedaan indeks Briggsman antar dua kelompok. Nah, bagaimana kita melakukannya? Paling tidak ada dua kelompok perbedaan indeks Briggsman antar dua kelompok. Jadi ada dua kelompok yang indeks Briggsman-nya itu bisa berbeda. Nah, antar kelompok mana yang berbeda? Kita lanjut dengan uji post hoc. Nah, analisis post hoc untuk cross-call-list adalah kita melakukan uji Mann-Whitney. Nah, caranya seperti apa? Kita kembali lagi ke sini.
Nah, kalau main width ini kan berarti cuma ada 2 kelompok kan, jadi kita harus melakukannya satu persatu. Jadi misalkan kita melakukan analisis POSOK antara kelompok yang buruk dengan kelompok yang sedang, kemudian kelompok yang buruk dengan kelompok yang baik, kemudian yang kelompok yang sedang dengan kelompok yang baik, seperti itu. Caranya kita lihat, kita masuk ke analyze, kemudian ke non parametric test, kemudian to independent sample. Nah, kemudian untuk motilitas kita masuk ke grouping, kemudian indeks Brickman itu masuk ke sini. Kemudian main weight-nya juga jangan lupa dicentang. Ini sudah aktif, kita centang lagi. Kemudian kita masuk ke sini. Ini kita klik dulu, kemudian define 1 dan 2 karena kita membandingkan kelompok yang buruk dengan sedang terlebih dahulu. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita akan muncul ini. Yang kita lihat adalah yang ini, tes statistik. Tes statistik. Jadi antara kelompok buruk dengan sedang, kita lihat kelompok buruk dengan sedang, kita lihat hasil p-value-nya itu adalah 0,061. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa indeks Brickman antara kelompok dengan mortalitas buruk dengan kelompok yang sedang itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Kenapa? Karena p-value-nya itu lebih dari 0,05 seperti itu. Oke, berikutnya kita ulang lagi caranya. Analyze, kemudian kita non parametric, kemudian legacy dialog, kemudian kita masuk to independent sample. Nah, motilitasnya oke. Untuk kelompok yang buruk dan baik, kita masuk ke sini, kemudian define di sini. Kemudian 1 dengan 3 karena kita pengen melihat antara kelompok yang buruk dengan yang baik. Kemudian continue, main width juga jangan lupa dicentang. Kemudian klik OK. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini berarti motilitas yang buruk dengan indeks Brickman-nya itu terjadi perbedaan yang signifikan antara kelompok orang yang merokok, kelompok dengan motilitas yang buruk dengan baik itu akan berbeda pada indeks Brickman-nya, berbeda signifikan karena 0,000 itu lebih kecil dari 0,00 itu lebih kecil dari 0,05 seperti itu, sehingga bisa dikatakan bahwa indeks Brickman antara kelompok motilitas yang buruk dengan kelompok motilitas yang baik itu sangat berbeda signifikan. Nah, berikutnya kita lakukan lagi untuk kelompok analyze, kemudian untuk kelompok yang sedang dengan yang kelompok yang baik. Kemudian masih sama caranya, model tapi non parametric, legacy dialog, kemudian untuk independent sample. Ininya kita rubah, ini kita bandingkan 2 dengan 3, kemudian klik OK. Nah, di sini itu juga menunjukkan angka 0,00 3 kali. Nah, 0,000 itu kan lebih kecil dari 0,05. Sehingga bisa disimpulkan bahwa indeks Brickman antara kelompok dengan motilitas sperma sedang dengan kelompok motilitas sperma baik itu berbeda secara signifikan. Nah, berikutnya kita tinggal kita masukkan data-data kita ini dalam tabel-tabel yang diperlukan untuk kita tampilkan dalam dalam skripsi kita, dalam laporan penelitian kita dan lain sebagainya. Oke, kita masuk lagi ke penelitian yang ketiga. Untuk analisis statistik yang ketiga, ini saya minimize dulu yang sini. Nah, untuk yang ketiga
kita ada yang namanya General Linear Model Test atau GLM. Nah, GLM itu adalah untuk membandingkan antara dua kelompok yang saling independen, yang tidak saling berhubungan, di mana terdapat dua grup, dua kelompok, dan lebih dari satu kali pengukuran. Lebih dari satu kali pengukuran. Nah, syaratnya yang harus terpenuhi, dia harus terdistribusi secara normal. Kalau nggak normal, dia nggak bisa menggunakan GLM ini, General Linear Model ini nggak bisa. Nah, syarat berikutnya masih sama, kita melihat normalitasnya terlebih dahulu. Kita harapkan di sini adalah lebih dari 0,05, ya. Nah, ini contohnya seorang peneliti itu pengen melihat kadar gula darah pada kelompok yang diberikan obat A dan obat B, ya. Kemudian diukur kadarnya itu pada sebelum terapi, 1 bulan setelah terapi, dan 3 bulan setelah terapi. Bagaimana kadarnya? Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah kita masuk ke SPSS-nya. Nah, SPSS kita buat baru lagi, new data. Nah, di sini ini kita masukkan obat A. Oh, sorry, salah. Kita masuk ke variabel view dulu. Kita masuk ke variabel view, obat, kemudian obat, kemudian kalau di sini kita tulis 1 itu untuk obat A, B itu untuk obat B, add 2, add, oke. Kemudian ini gula darah GD1, GD0, gula darah 0, kemudian di sini GD1, maksudnya gula darah 1 bulan, gula darah 1, kemudian di sini kita tulis GD3, GD3, gula darah 3 bulan. 3 bulan setelah treatment. Kita masuk ke data view. Nah, kita masuk ke sini. Nah, sini sudah saya tuliskan. Oke. Nah, tinggal kita masukkan aja. Oke, sudah. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita analyze dulu statistik deskriptif, kemudian ekspor kita untuk melihat normalitasnya. Nah, obat itu masuk ke factor list, ini semua masuk ke dependent list. Oke. Ya. Kemudian plot, histogram, normality test. Oke. Nah, ini adalah data yang muncul. Ini adalah statistik deskriptifnya. Ini adalah processing anunya. Oke, kita lihat ini histogramnya. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah di bagian ini test of normality-nya. Karena jumlahnya pasiennya jumlah sampel itu adalah 22 pasien, maka yang kita lihat adalah di bagian Shapiro Wilk-nya ini. Nah, kalau Shapiro Wilk-nya ini kan berarti lebih dari 0,05 semuanya.
sehingga bisa kita kategorikan bahwa data ini terdistribusi normal. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan analisis general linear model. Nah, kemudian yang harus kita lakukan apa caranya? Caranya adalah seperti ini. Kita kembali lagi ke sini. Nah, kemudian kita masuk ke analyze, kemudian general linear model, repeated measure. Nah, kita ketik angka 3. Angka 3 itu berapa kali kita melakukan pengambilan pengukurannya. Kalau di sini kan berarti ada 3 kali pengukuran. Add. Kemudian kita masuk ke sini, define. Nah, kadar gula darah 10 itu masuk ke sini, ini juga masuk ke sini. Kemudian kelompok itu masuk ke sini. Obat A dan obat B itu masuk ke between subject factor. Kemudian klik option. Nah, yang perlu kita masukkan ke sini adalah faktor 1, obat kali faktor 1. Oke, ini masuk ke sini semua. Kemudian parameter estimated, yang lainnya biarin aja dulu. Kita klik continue. Kemudian akhirnya kita klik OK. Nah, kita lihat di sini. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah di faktor 1 ini, faktor 1 kali obat. Kita lihat di sini. 0,338. Nah, 0,338. Berarti dia kan 0,338 berarti kan lebih dari 0,05, sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kadar gula darah antar kelompok pada semua pengukuran. Seperti itu artinya. Jadi tidak ada perbedaan pada kelompok obat A maupun obat B pada kelompok pada semua pengukuran, pada bulan pertama, bulan kedua, bulan sebelum, 1 bulan kemudian, dan 3 bulan itu tidak ada perbedaan signifikan. Nah, kemudian kita masuk ke multivariatnya ini. Masuk ke parameter estimate. Nah, di sini. Pada multivariate test dikonfirmasi oleh hasil pada parameter estimate yang di sini. Nilai P setiap analisis adalah 0,938, kemudian 0,355, 0,566. Nah, kalau kita melihat di sini berarti itu kan lebih dari 0,05, berarti kan bisa disimpulkan bahwa kadar gula darah pada sebelum, kemudian 1 bulan dan 3 bulan itu tidak berbeda secara signifikan, tidak ada perbedaannya. Pada bulan ketiga itu tidak ada perbedaan yang signifikan seperti itu. Ya, dan kalau kita melihat di sini di coefficient intervalnya si I-nya, ya, kita lihat di sini adalah minus 11, sekian sampai dengan 12,261. Nah, kalau kita lihat di sini kan berarti melewati angka 0. Kalau dia melewati angka 0 itu bisa disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara antara obat A dengan obat B seperti itu. Pada minggu pertama, kemudian pada gula darah 1 bulan kemudian obat A dan obat B juga tidak ada perbedaan. Kemudian 3 bulan kemudian juga tidak ada perbedaan antara obat A dengan obat B seperti itu. Ya, seperti itu saja untuk analisis untuk pertemuan ke-5 di mana kita membahas mengenai unpaired comparative test, one way ANOVA, Kruskal-Wallis, and general linear model. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.